Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rista Aldila Syafri SEMM yang telah memberikan kami tugas sehingga kami dapat mengerjakan tugas tersebut. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Fahmi Aditya sebagai moderator dan rekan saya Aditya Warman Harahap dan juga rekan saya Wiko Prayoga. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi pertama akan dijelaskan oleh Aditya Warman Harahap. Kepada saudara Aditya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Lalu, kinerja keuangan. Kinerja keuangan mengacu pada hasil yang dapat diukur dari aktivitas keuangan perusahaan, biasanya dalam bentuk angka. Indikator utama dari kinerja keuangan meliputi laba bersih, yaitu untuk mengukur profitabilitas setelah semua biaya dan pajak. Lalu, return on investment atau ROI, yaitu untuk mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan biaya investasi. Lalu selanjutnya yaitu rasio likuiditas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti rasio lancar dan rasio cepat. Kinerja keuangan memberikan gambaran langsung tentang kesan finansial perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wiko Prayoga. Baik, materi selanjutnya kinerja non-keuangan. Kinerja non-keuangan mencakup ukuran yang tidak berhubungan langsung dengan angka finansial, tetapi tetap penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Beberapa dimensi kinerja non-keuangan meliputi, yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mengukur seberapa puas pelanggan terhadap produk atau layanan. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk menilai seberapa baik produk memenuhi standar dan harapan pelanggan. Dan yang ketiga, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan mengukur efisiensi karyawan dalam menyelesaikan tugas. Pengukuran kinerja non-keuangan membantu manajemen memahami proses operasional dan memberikan informasi relevan untuk pengambilan keputusan. Ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja finansial di masa depan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Fahmi. Baiklah, materi berikutnya yaitu perbandingan kinerja keuangan dan non-keuangan. Perbandingannya itu dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek definisi, aspek contoh indikator, aspek fokus, dan aspek relevansi. Perbandingan yang pertama yaitu dari aspek definisi, di mana kinerja keuangan mengukur hasil finansial, sedangkan kinerja non-keuangan mengukur proses dan kualitas operasional. Yang kedua dari aspek contoh indikator, yang di mana kinerja keuangan yang menggunakan laba bersih atau laba bersih, return of investment, dan rasio likuiditas. Sedangkan kinerja non-keuangan menggunakan kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Aspek yang ketiga yaitu aspek fokus, yang dimana kinerja keuangan melihat hasil akhir, sedangkan kinerja non-keuangan melihat proses yang mendasari hasil. Aspek yang terakhir yaitu aspek relevansi, yang dimana kinerja keuangan melihat penting untuk menganalisis jangka pendek, sedangkan kinerja non-keuangan penting untuk strategi jangka panjang. Sekian hasil materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf.
Dan jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.